pujian. Tuhan kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik.
Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita nyanyikan satu lagu pujian Tuhanku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Mari kita bersorak buat Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama
Shalom, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melalui ibadah online pagi hari ini. Tanpa terasa kita sedang memasuki minggu terakhir dalam bulan April yang sudah kita lewati bersama-sama dalam situasi kondisi negara kita yang masih prihatin. Tetapi kita tentunya tidak dikalahkan dengan situasi yang ada, karena fokus kita adalah pada pagi hari ini tentunya tentang kehadiran Tuhan. Kita belum bisa berkumpul sebagaimana biasanya dalam satu gedung di mana kita bisa beribadah bersama-sama dengan suasana puji sembah dengan segala perlengkapan yang ada. Tetapi pagi hari ini saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita damai sejahtera di dalam kita melakukan ibadah pagi hari ini. Pagi hari ini sebagaimana tema bulan kita akan memasuki minggu terakhir dalam tema bulan kita. Di dalam bulan April ini adalah, masih ingat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemenangan karena pengorbanan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini firman Tuhan saya akan ambil, sama-sama kita akan buka Alkitab. Mari Bapak Ibu persiapkan Alkitab saudara, smartphone Anda, supaya Anda bisa memberikan catatan kecil atau memberikan tanda di sana dengan stabilo, supaya suatu hari kelak Bapak Ibu bisa kembali mempelajarinya. Mari sama-sama kita buka Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau sudah ketemu, saya ingin ajak Bapak Ibu di mana Anda sedang berada, mari kita sama-sama buka suara untuk membaca firman Tuhan ini, supaya dengan ketika Anda membaca, telinga Anda mendengar, dan itu menjadi satu hari menjadi rema buat Ibu dan Bapak sekalian. Mari kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sama Tuhan, sebelum kita sama-sama mendalami renungan pagi hari ini, kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa biarlah Roh Kudus mengurapi kita semua, di mana saja Anda berada untuk bisa menangkap dan bisa mengerti tentang firman Tuhan yang sama-sama kita akan dalami. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, Engkau izinkan kami kembali untuk bersama-sama melakukan ibadah hari Minggu, dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dan pagi hari ini Bapa, kami sama-sama akan belajar firman-Mu. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan disanggupkan untuk menjadi pelaku-pelakunya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, subtema pada pagi hari ini, kita akan berbicara atau firman Tuhan yang kita sama-sama sudah baca. Saya akan berikan judul, mengalah bukan berarti kita ngalah. Bapak Ibu, sebagai seorang yang ingin menang, sebagai orang yang sudah menerima janji Tuhan tentang janji kemenangan, dan sama-sama kita sudah mengerti tentang bagaimana pengorbanan Yesus dalam kehidupan di dunia ini yang membuat Anda dan saya memiliki janji kemenangan itu. Dan minggu lalu kita sudah belajar ada bagian kita supaya kita menjadi orang yang sungguh menang, bukan saja karena janji Tuhan, bukan karena saja pengorbanan Yesus, tetapi kita juga perlu mempersiapkan diri kita. Sebagaimana sebagaimana tema besar dalam tahun ini, New Wine and New Skin. Ya, ada bagian kita yang perlu kita persiapkan. Nah, pagi hari ini kita akan mendalami tentang satu sifat sebagai seorang pemenang. Mengalah bukan berarti kalah. Ada amin Bapak Ibu? Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan ini yang saya akan
dalami atau kita sama-sama akan dalami di dalam ayat yang ketiga berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sifat mengalah adalah satu sikap yang sangat diperlukan. Bukan hanya diperlukan, tetapi sikap yang menjadi modal juga untuk seseorang bisa menjadi seorang pemenang. Mengapa Bapak Ibu? Karena seringkali perpecahan, seringkali konflik yang berkepanjangan, seringkali ada keributan di dalam kegiatan di mana Anda dan saya berada, di dalam kehidupan keseharian, di dalam rumah tangga, bagi yang sudah berkeluarga, dan juga di dalam gereja, di mana juga Anda melayani. Seringkali ada terjadi konflik berkepanjangan. Kenapa? Karena ada satu sifat, yaitu tidak mau mengalah. Bapak Ibu saudara Tuhan, mengalah ada satu sifat yang seringkali orang mengatakan bahwa saya adalah orang pecundang, saya adalah orang yang rendah. Bapak Ibu, tentunya itu sesuatu pemikiran yang tidak bijaksana, tidak tepat. Kenapa? Karena sifat mengalah menurut Alkitab tentunya mengajarkan bahwa sesuatu yang kita akan terima berkat Tuhan di balik sifat mengalah itu. Ada amin? Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya pernah baca, saya pernah melihat ada satu gambar yang urutan atau kumpulan dari korek api, dan sebagian yang sudah terbakar, sebagian belum terbakar, ada satu tangkai, ada satu korek api yang ada lebih rendah daripada yang lain. Ya, kalau kita mau coba berilustrasi sebentar, kelihatannya satu ini coba merendahkan diri. Ya, merendahkan daripada yang lainnya. Dia berdiri lebih rendah daripada yang lainnya. Lalu apa yang terjadi? Mungkin yang lain berkata, ini orang sok merendahkan diri atau dan sebagainya. Tetapi di dalam gambaran itu, saya melihat ada satu statement, ada satu kalimat yang bagus sekali. Dikatakan begini, merendah bukan berarti rendah. Dan yang mengalah bukan berarti kalah. Tetapi agar yang lain tidak ikut binasa. Wow, ini satu statement yang bagus sekali buat kita pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, ada kalanya ketika kita mengalah, bukan berarti kita ngalah. Tetapi kita mengalah, ada berkat buat orang lain. Ada sesuatu yang orang lain bisa menikmati. Dan juga tentunya kita akan menikmati janji Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, mari kita lihat beberapa hal di dalam Alkitab tentang sifat mengalah. Apakah ada contoh-contoh dalam Alkitab dalam sifat mengalah dan bukan menjadi orang yang kalah, tetapi adalah orang-orang yang menang tentunya. Ya, ingat Bapak Ibu salam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus ketika dalam dunia ini dia pernah mengajarkan ada satu hukum yang diajarkan untuk Bapak dan Ibu untuk mempraktekannya. Ya, pernah ingat Bapak Ibu ketika Yesus berada di muka bumi, yang memberikan satu nasihat dan satu pengajaran dalam perumpamaan mengalah. Ya, dalam Matius 5 ayat 39. Matius 5 ada 39 berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wow, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini satu pengajaran yang kelihatannya tidak populer. Mengapa dikatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu? Bapak Ibu, dunia mengajarkan kepada kita, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya. Kita harus kembali juga menunjukkan kebesaran kita, kekuatan kita, supaya orang yang berbuat jahat itu tidak membuat kita rugi tentunya. Tetapi di sini mari kita mengerti tentang maksud Tuhan di dalam poin ini, ya, bukan berarti pengertiannya kita kemudian menjadi orang yang menjadi bulan-bulanan dalam hal ini. Bukan tentunya Ibu Bapak Tuhan. Tetapi ini ada satu pelajaran untuk kita mengerti. Yaitu apa? Untuk satu sifat mengalah. Ya, dikatakan bahwa Lukas 6 ayat 29. Ya, satu ayat yang kita akan buka. Kita lihat ada kesamaan di dalam ayat ini, tetapi ada juga penambahannya. Lukas 6:21 berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.
Bapak Ibu, lagi sekali perhatikan dalam ayat ini, kalau kita dalami renungkan, ini adalah satu sifat untuk mengalah, ya. Jangan kita mempertahankan semata-mata keegoisan kita. Jangan semata-mata kita menunjukkan kehebatan kita. Tetapi di dalam ayat ini mengajarkan kepada Anda dan saya untuk ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ketika ada seseorang meminta sesuatu kepada kita, dan Tuhan mengajarkan, mari kita lakukan dengan sifat mengalah. Karena orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tahu ada pembalasannya. Pembalasannya bukan dari kita, pembalasannya adalah haknya Tuhan. Jadi seringkali orang berpikir bahwa adalah bodoh ketika kita dianiaya, ketika kita ditampar pipi kiri, kita memberikan pipi kanan kita. Tetapi lagi sekali Bapak Ibu, bukan sesederhana itu pengertian firman Tuhan yang mengajarkan jika ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Maksudnya apa? Biarlah kita mengalah. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap perkara. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Hal yang kedua, dalam Alkitab memberikan contoh di mana Yesus juga memberikan keteladanan. Dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya memerintahkan murid-muridnya melalui sikap hidup sebagaimana orang yang mengalah, dengan dikatakan tadi, jika ada orang yang meminta jubah, berikanlah juga bajumu. Hal yang lebih jauh lagi, Yesus memberikan teladan. Apa teladan Yesus Kristus di dalam hal mengalah? Dia mau mati di kayu salib. Dia mau mati di kayu salib bukan saja sebagai orang yang tidak berdosa, tetapi dalam prosesnya kita sudah sama mempelajari, dan sudah saya sampaikan dalam 2 minggu Paskah yang lalu. Tetapi kita bisa belajar, Yesus mau mengalah, dan dia memberikan dirinya untuk dihina, diolok, ditertawakan, diludahi, ditampar. Bapak Ibu, ini contoh tentunya yang tidak mudah. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada dalam posisi Tuhan Yesus, pasti emosi kita, adrenalin kita akan membuat kita untuk melakukan pembalasan, akan melakukan satu sikap yang akan meminta keadilan di dalam ketika kita menghadapi satu persoalan sebagaimana Tuhan Yesus alami. Tetapi lagi sekali, Yesus Kristus memberikan keteladanan. Dia bukan hanya mengatakan kepada murid-muridnya, tetapi dia juga membuktikan dirinya. Dia bisa mengalah, bukan untuk kalah, bukan sebagai orang yang rendah, tetapi dia mau ada kemenangan buat Anda dan saya. Untuk itu dia mau mengerjakan semuanya dengan sifat mengalah dalam satu situasi kondisi yang sangat sulit bagi dirinya. Yang ketiga, contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu salam Tuhan. Tentunya Bapak Ibu ingat dalam ketika peristiwa Abraham dengan Lot. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu kisahnya bagaimana suatu hari Abraham dan Lot terjadi sesuatu pertikaian untuk merebutkan lahan untuk ternaknya. Lalu bagaimana? Lalu Abraham mempersilakan kepada Lot untuk memilih dulu mana daerah yang mau diambil. Supaya apa? Dia tidak mau ada satu pertikaian. Dia tidak mau ada satu keributan antara Abraham dengan Lot. Dan kita sudah tahu bagaimana kemudian Lot memilih lebih dahulu. Lot merasa bahwa bersyukur kalau dia mendapat pilihan. Karena biasanya orang yang pertama memilih, pasti memilih tempat yang paling baik. Tempat yang pasti yang paling subur. Tempat yang pasti paling enak untuk pemandangan dan lingkungannya. Tetapi Abraham, dia tidak mengeluh. Dia tidak menggerutu. Dia tidak marah, tetapi dia mempersilahkan Lot untuk memilihnya. Kemudian kita tahu bagaimana Lot memilih lembah Yordan. Ya, bagaimana kemudian Abraham dia mengambil tanah Kanaan. Dan Ibu Bapak dalam Tuhan tahu bagaimana kisah ceritanya. Lalu kita tahu bagaimana Tuhan melalui tempat di mana Lot berada, yaitu Sodom dan Gomora. Tuhan habiskan itu semua karena kehidupan di Sodom dan Gomora tempat di mana perbuatan dosa yang menjengkelkan hati Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Lot dan istrinya khususnya kemudian menjadi tiang garam. Dan kita lihat bagaimana Abraham, dia bisa menikmati tanah yang dia pilih sebagai sisahan dari pilihan Lot. Lagi sekali Ibu Bapak Saudara Tuhan, ini kita belajar bahwa ketika mengalah bukan berarti kalah. Ketika mengalah bukan berarti kita orang yang lemah.
tetapi kita mengalah karena itu merupakan perintah Tuhan. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dijanjikan sebagai pemenang. Ingat Bapak Ibu, mengalah berarti kita bukannya kalah, tetapi kita mengalah untuk memperoleh kemenangan. Ada amin? Bapak Ibu dalam Tuhan, jadi camkan baik-baik saudara sekali dalam Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita ini, saat-saat sekarang ini, kadang-kadang sedang mengalami satu masalah yang cukup berat. Ada berbagai konflik, ada seringkali dalam tubuh, dalam jiwa, dalam roh kita ini, seringkali juga ada sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi mari Bapak Ibu dalam Tuhan, dalam Filipi yang kita baca, saya akan baca ulang. Paulus mengingatkan kepada sidang Filipi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati, sepikir dalam satu kasih, yaitu apa? Satu jiwa, satu tujuan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada konflik, ketika ada satu pertikaian, mari kita sama-sama merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk mencapai satu tujuan, di mana Tuhan ingin Anda dan saya selalu berada dan menikmati setiap janji dan berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau begitu kita masuk ke dalam poin selanjutnya untuk kita bisa mengerti. Setelah kita melihat contoh-contoh yang sebagaimana dalam Alkitab memerintahkan kepada Anda dan saya, dan juga contoh di mana perjanjian lama dan perjanjian baru, mari kita lihat kalau begitu apa yang perlu kita pelajari di dalam sifat mengalah ini. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita menjadi pribadi yang harus mengalah. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kita mengalah karena bukan maunya kita, tapi itu merupakan satu perintah Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ketiga, ya, pagi hari kita belajar satu firman Tuhan. Ada seringkali kalanya kita tidak bisa mengalah. Kenapa? Kita lihat adalah kendalanya, lalu kita lihat poin-poinnya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengalah. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ketiga berkata demikian. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ketiga. Mari kita lihat firman Tuhan dan saya akan bacakan. Bapak Ibu dalam Tuhan, dikatakan demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 3 ini, kita belajar bagaimana Paulus memberi keterangan yang penting, yaitu dasar pengetahuan itu sebenarnya adalah kesombongan. Dengan perkataan lain Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa menjadi orang yang sombong. Pengetahuan tidak salah tentunya. Kita perlu menimba pengetahuan. Dari sekolah, dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, ya. Lalu kita masuk ke dalam perguruan tinggi sampai kepada mencapai S3. Kalau tidak cukup, tambah S3-nya ada 2, 3. Ya, kita bisa untuk melengkapi diri kita dengan pengetahuan. Tetapi ingat Bapak Ibu dalam Tuhan, jangan sampai pengetahuan itu membuat kita tidak bisa mengalah ketika kita berjumpa dan berbicara kepada orang-orang. Paulus menekankan bahwa pengetahuan yang sejati bukanlah pengetahuan yang bersifat intelektual atau pengetahuan yang bersifat kognitif yang ada dalam pikiran kita. Tetapi katanya pengetahuan itu harus dilengkapi dengan kasih di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas jadi dengan demikian kita harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita memiliki sifat tidak mau mengalah karena kita merasa banyak pengetahuan di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang saya masuk dalam karakter apa yang harus dimiliki dalam sebagai orang yang mau hidup sebagai orang yang mau mengalah untuk menang. Sebagaimana perkembangan zaman sekarang ini, Bapak Ibu, tanpa kita sadari dengan semakin canggihnya
teknologi, semakin situasi sulitnya, dan juga bagaimana kondisi dunia yang semakin hari tidak menentu keadaannya. Seringkali orang berpusat kepada dirinya sendiri. Vini, vidi, vici. Ya, di mana aku hadir, di mana aku berada, di situ aku bisa memperoleh kemenangan. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu saudara Tuhan, seringkali dengan semakin ketatnya persaingan di dalam bidang masing-masing, dan juga paradigma orang yang kalau orang direndahkan itu adalah orang yang dirugikan, dan juga ketidakpedulian terhadap orang lain. Seringkali sifat mengalah ini semakin pudar. Alkitab juga mencatat bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah kasih orang semakin dingin, kasih orang semakin tawar, dan orang berpusat kepada dirinya sendiri. Ya, orang mau menang, orang mau menjadi terkenal bukan dengan cara Tuhan, tetapi dengan cara sendiri, bahkan dengan cara dunia. Kita sudah dengar pernah ada istilah sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan, lalu kita naik ke atas, dan kalau kurang naik kita jilat yang di atas. Kalau ada orang-orang yang mau naik posisi ketika dia ada dalam satu pekerjaan, dalam satu tugas, dan di mana dia tahu ketika dia melakukan itu semua, dia tidak mau peduli dengan orang lain, dia tidak pernah mau mengalah, bahkan dia harus berusaha sedemikian rupa supaya dia menjadi orang pemenang. Padahal Bapak Ibu saudara Tuhan, menang itu bukan dengan cara sedemikian, tetapi Tuhan mau Anda dan saya kita melibatkan Tuhan, dan kita tahu kita bisa menang lagi sekali karena sudah Tuhan kerjakan buat Anda dan saya. Bukan saja di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan. Bapak Ibu, kita lihat karakter yang perlu dimiliki. Kalau begitu, sebagai orang-orang yang mau hidup, sebagai orang yang mengalah, dan kita memperoleh kemenangan ketika kita mengalah, bukan sebagai orang yang kalah. Kolose 3, mari kita lihat firman Tuhan. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya cukupkan ayat di sini. Dalam Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Injil Yohanes mengatakan, bukan engkau memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Dan ketika Tuhan sudah pilih kita, apa yang dikerjakan Tuhan? Dikatakan yang dikuduskan dan dikasihinya. Lalu Tuhan perintahkan kepada Anda dan saya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu di dalam Tuhan, coba kita rangkumkan ya melalui ayat Kolose 3:12 ini tentang bagaimana kita bisa memiliki sifat mengalah. Ya, dikatakan di sini, kalau saya simpulkan yang pertama, yaitu belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk bisa ada penguasaan diri. Ada kalanya kita lost control, ada kalanya kita karena ketidaksiapan kita, karena tubuh kita, karena Alkitab berkata, roh penurut, tapi daging lemah. Seringkali kita perlu ada pelatihan. Dan ketika kita dalam pelatihan, pada saat itu kita gagal. Tidak jadi masalah ketika kita tahu, ketika kita sedang belajar, bisa gagal. Yang jadi masalah adalah ketika kita sedang belajar, jangan gagal dan tinggal dalam kegagalan. Tapi kita mau belajar dan kemudian belajar dan kemudian belajar. Jadi hari ke hari, apa yang kita lakukan satu kekeliruan, ada sesuatu yang kita buat kekurangan, untuk kemudian hari kita bisa memperbaikinya. Nah, Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya, mari kita belajar untuk mempunyai pengendalian diri. Yaitu di mana dikatakan, kenakan belas kasihan, kemurahan. Itu merupakan satu sifat, ada pengendalian diri. Ya, bagaimana sih kita bisa mengendalikan diri dengan tubuh yang lemah ini, roh penurut? Tentunya dengan berpuasa. Ya, daging ini perlu kita kuasai supaya Anda dan saya bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dan daging ini bisa kita kuasai. Ya, jangan kita dikuasai dengan kedagingan, karena kalau kita hidup dengan kedagingan, tentunya kita akan menerima kemurkaan Tuhan. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang pandai menjatuhkan orang lain. Seringkali kita berkata, wah ini orang hebat. Kenapa dia? Karena dia bisa menjatuhkan orang lain. Kalau berdebat dia bisa mengalahkan orang lain. Dia bisa
menyudutkan orang lain dan sebagainya. Itu menurut ukuran dunia. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, justru sebaliknya. Orang yang pandai adalah orang yang bisa mengendalikan diri di dalam semua keadaan dan kondisi. Bapak Ibu, Mazmur 32 ayat 9 mengatakan demikian. Mazmur 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya dan harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bapak Ibu di dalam Tuhan, pernah lihat ada orang yang tidak bisa dikendalikan? Pernah lihat ada orang yang emosinya begitu kuat sekali sehingga tidak bisa dikendalikan? Ya, tentunya Bapak Ibu pernah lihat melalui medsos yang seringkali diviralkan. Ada seorang pengemudi, driver, ketika di stop polisi, lalu dia tidak terima, padahal sudah diberitahu tentang kesalahannya, lalu dia tidak terima dengan surat tilang yang diberikan oleh polisi, lalu dia marah, lalu kemudian dia berani untuk mengajak aparat untuk berkelahi dan seterusnya. Dan kita tahu kisahnya bagaimana kemudian ketika dia sudah dalam keadaan tenang dan ketika dia dibawa ke kantor polisi, lalu ketika dia tahu bahwa dia ada satu perbuatan yang keliru, dia baru menyadari dengan meminta maaf, dengan berkata, saya hilaf tadi Pak. Ya, kenapa dia hilaf? Karena dia nggak bisa mengendalikan tentang dirinya. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, Mazmur 32 ayat 9 berkata, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yakobus 3 ayat 2 sampai dengan ketiga berkata demikian, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ibu Bapak di dalam Tuhan, Yohanes 3 ayat 2 berkata demikian, bahwa kita harus bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, dalam ayat ini perkataan seringkali juga bisa membakar tubuh kita, ya, dengan perkataan yang seringkali tidak patut dan tidak pantas untuk kita katakan. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita lagi sekali, Bapak Ibu belajarlah untuk kita bisa menguasai diri kita, supaya kita bisa belajar mengalah, bukan untuk kalah, bukan untuk sebagai orang yang rendah, tetapi untuk bisa melihat janji Tuhan dalam kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, harus apa sifat yang miliki? Sifat sabar. 2 Korintus 11 ayat 20 berkata begini, 2 Korintus 11 ayat 20, karena engkau sabar jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Bapak Ibu dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada sidang Korintus seperti apa yang Yesus pernah ajarkan, ya, untuk kita bisa mempunyai sifat yaitu mau merendahkan hati dalam hal mengalah. Ya, sabar mungkin mudah diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Bukan berarti tidak bisa, bukan berarti sesuatu hal yang Anda dan saya tidak bisa kerjakan. Yang menjadi persoalan adalah butuh waktu, ada orang yang butuh waktu untuk bisa melihat sifat sabar itu ada dalam dirinya. Ada juga orang yang sudah punya bawaan sikap hidupnya, karena dia sudah dari kecil sudah terdidik di tengah-tengah kehidupan keluarga yang penyabar tentunya. Ya, jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, kadang-kadang kita bisa tidak sabar. Ya, kadang-kadang kita ini ada situasi yang membuat kita ini harus mengambil satu sifat yang orang bilang tergopoh-gopoh. Padahal kita harus belajar juga untuk melatih, untuk kita memiliki sifat sabar. Kenapa? Ada dua hal yang kita bisa nikmati ketika kita sabar dalam menghadapi situasi yang membuat kita tidak sabar. Ya, kita bisa dengan tenang mengambil keputusan ketika kita punya sifat sabar. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi ketika kita dalam keadaan sulit, jangan kita ambil keputusan, tapi tenangkan diri kita dengan istilahnya sabar. Lalu kita bisa mengambil keputusan yang benar. Ya, kita bisa meminta lawan bicara kita. Kita bisa berbicara kepada partner kita. Kita bisa meminta kepada orang yang sedang punya satu persoalan dengan kita untuk
ketika kita tahu bahwa kita ini sedang dalam kondisi yang tidak stabil, untuk mengatakan, saya minta waktu untuk saya bisa mengambil keputusan. Yang kedua, tentunya kalau kita punya sifat sabar, tentunya kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan siapapun juga. Ada amin? Bapak Ibu tentu sepakat dengan saya, sependapat dengan saya. Tentunya kalau kita bergaul dengan orang yang nggak sabaran, rasanya kita ikut-ikutan jadi nggak sabar ya. Tapi kalau kita bisa tinggal bersama-sama atau bergaul dengan orang-orang yang punya sifat penyabar, tentunya kita juga punya sifat yang namanya kebersamaan, keharmonisan ada di tengah-tengah di mana kita bergaul. Bapak Ibu, itu yang sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, yaitu supaya kita bisa punya sifat yang mengalah. Yaitu apa? Sikap lemah lembut. Ya, yang ketiga, lemah lembut. Sebagaimana firman Tuhan dalam Filipi 2 dikatakan di sana, biarlah Anda dan saya juga memiliki sifat yang lemah lembut. Ini menunjukkan sifat apa lemah lembut? Yaitu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya akan bacakan Rum 12 ayat 21 dan Amsal 20 ayat yang ke-22. Ya, dua ayat ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan tentang hal yaitu kita mempunyai sifat kelemah lembutan dalam bentuk wujudnya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu Rom 12 ayat 21. Amsal 20:22 dikatakan begini, nantikanlah Tuhan. Perhatikan Ibu Bapak, ketika kita sabar, ketika kita berdiam diri, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi katakan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Terjemahan lain mengatakan, Tuhan akan menolong engkau. Ya, Ibu Bapak sekali, ketika kita mengalah, ada campur tangan Tuhan. Sehingga Anda dan saya bisa mengatasi dan memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan. Yang terakhir, yang keempat, kerelaan hati di dalam mengerjakannya. Efesus 1:9 berkata begini, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Garis bawahi Ibu Bapak dalam Tuhan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Banyak rahasia yang sudah kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan sesuai dengan rencana kerelaannya. Apa itu kerelaannya? Pengorbanannya, pelayanannya, kehadirannya, meninggalkan tempat yang maha tinggi. Kita tahu dia pemilik sorga, pemilik dunia ini. Tapi dia mau menjadi hamba. Dengan kerelaannya, dia mau mengalah. Ya, di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, dari yang keempat adalah sifat kerelaan hati. Ibu masih ingat ada 4 sifat ya? Yang pertama, penguasaan diri. Yang kedua, sifat sabar. Yang ketiga, kelemah lembutan. Yang keempat, kerelaan hati dalam mengerjakannya. Ibu Bapak, saya mau akhiri kalau begitu. Mazmur 37 ayat yang kelima dan yang keenam berkata demikian. Mazmur 37, 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ibu Bapak Tuhan, ini janji buat Tuhan, buat Anda dan saya. Ketika kita mau menjadi orang yang mengalah, ketika kita mau menjadi orang yang mendulukan orang lain, bukan kepada egonya kita. Alkitab mengatakan, ketika kita belajar di tengah kita mengalah, bukan kita berdiam diri, tapi menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dia akan bertindak kapan? Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus mengalah atas segala kegiatan kita dengan kondisi negara dan bangsa kita. Negara kita sedang mengalami keterpurukan karena wabah COVID yang belum bisa teratasi. Bukan hanya negara kita, tetapi seluruh dunia. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita berhenti untuk bersungut-sungut. Kita berhenti untuk menyalahkan. Kita berhenti untuk membiarkan hati kita tercemar. Tapi belajar mengambil satu sikap sebagai orang pemenang. Saya mengalah. Saya melakukan segala kegiatan tidak seperti biasanya. Mungkin harus di rumah. Mungkin harus berhenti seketika
Kalau bekerja mungkin ada giliran waktu masuk dan tidak masuk. Kalau Anda sebagai pengusaha mungkin Anda harus mengalami keuntungan yang tidak sebagaimana mestinya. Tetapi saya percaya semuanya ini kalau seizin Tuhan, Tuhan akan kembalikan. Apa yang terhilang itu sejauh kita tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Mazmur 37 ayat 5-6 berkata, kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ada satu saat kelak ketika sifat mengalah kita ini kita kerjakan dalam kurun waktu sebagaimana Tuhan izinkan. Dan ketika itu tiba saatnya ada pembalasan. Dan pembalasan itu akan Anda dan saya nikmatin. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kesaksian hidup kita. Doa saya bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan dalam acara ibadah online ini. Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Anda juga mau belajar mengalah. Bukan berarti kalah. Tetapi Anda akan menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kami menutup ibadah hari ini, kami tergerak untuk mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk kita bersatu hati, menyanyikan satu buah lagu yang sudah tidak asing lagi. Karena di tengah pandemik seperti ini, kita harus banyak berdoa, dan juga jangan lupa untuk negara kita, bangsa kita ini. Mari sama-sama kita angkat satu buah lagu, Indonesia bagi kemuliaan. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin, Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan segera memulihkan bangsa kami ini ya Bapak. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Mari saudara-saudara sekalian, mari kita nyanyikan bersama. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita kembali tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami boleh menikmati ibadah online. Dan terima kasih Bapak kalau kami juga bisa memasuki minggu terakhir dalam bulan ini. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami mau naikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu Bapak, khususnya untuk negara dan bangsa yang saat ini Tuhan sedang mengalami wabah corona Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak menutup mata dan tidak menutup telinga. Engkau melihat bagaimana kondisi dunia saat ini Tuhan, yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, dan juga di tengah-tengah banyaknya korban Tuhan akibat virus corona ini. Hamba berdoa dan memohon belas kasihan-Mu dan campur tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau lindungi kembali Tuhan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau tolong Tuhan setiap negara yang sedang menangani setiap pasien corona ini Bapa. Untuk dokter, suster, untuk rumah sakit, untuk keluarga yang berada jauh daripada pasien-pasien yang terisolasi. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perlindungan-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Bapa, dan juga Engkau berikan Tuhan jalan keluar kepada setiap negara yang sedang mengalami wabah corona ini. Dan juga kami berdoa serakus untuk negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kepada Menteri Kesehatan dengan seluruh jajarannya. Demikian juga dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai kepada jajaran yang terendah di desa-desa. Tuhan, berikan Tuhan hikmat, berikan kesehatan untuk menangani wabah corona ini. Dan seluruh rakyat Indonesia, biarlah kami boleh bergandengan tangan senantiasa Tuhan, sehingga kami bisa memutuskan untuk penularan corona ini, untuk tidak melebar kemana-mana. Kami berdoa lagi sekali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Campur tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dan memberikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera-Mu, sehingga negara dan bangsa kami ini boleh keluar dari segala persoalannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan seluruh umat-Mu yang ada di rumah, yang mendengar di dalam perjalanan, yang mendengar juga di rumah sakit, Tuhan, jamah lagi sekali Bapa. Biarlah ketenangan, damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan-Mu dinikmati oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan mata rohani-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu tinggi-tinggi. Arahkan ke setiap layar televisi Anda. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat, Tuhan sama-sama berkata, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.